perlu dia melihat itu. Seperti mungkin dia dengar ondanya mau dimaling orang kan, mau dibongkar orang kan, bunyi-bunyi gitu aneh, dia tengok di jendela masjid, dia sedang sholat nih. Tengoknya kan, tengoknya boleh, tapi tidak makruh itu, karena kan perlu dia menengok itu. Nah, perlu ditengok itu Pak. Jangan cecak kusuk pula Bapak Pak. Wah, dia lah berdetak-detak di dalam hatinya kan, ikonda aku kena apa nih ndak? Ya kan. Tapi pura-pura kusuk juga dia. Habis itu keluar dari masjid nangis. Tengoklah enggak apa-apa doh, dengar ada yang mencurigakan entah suara apa kan. Tengok. Atau kawan tuh duduk-duduk di atas sonda kita. Kita sedang sholat nih. Ngapa nak nih duduk-duduk aja. Ya kan? Itu perlu curiga enggak apa-apa, Pak. Ya. Saya batalkan sholat saya Pak Ustaz. Enggak usah dibatalkan dulu. Kan alun dicongkel lagi. Nya tegak-tegak duduk aja nya. Tapi kalau lah nampak ada gini-gini kan, setang motor ya Pak Ibu. Batalkan aja lah sholat apa doh. Kalau sayang sama motor tuh. Kalau sayang sama sholat ya enggak apa-apa, sholat aja. Tapi nanti habis sholat jangan nangis. Baiklah, melanjutkan kembali kajian fikih kita, yaitu membahas bab selanjutnya. Pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini kita akan membahas tentang babu makruhatis shalah. Bab ini berbicara tentang perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan salat secara sempurna adalah termasuk di dalam ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad." Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibad. Faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabah wa in syaa'a adkhalahul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas hamba-hambanya, siapa saja yang mendirikannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena tidak meremehkan daripada hak-haknya, maka dia memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Allah taala berjanji untuk memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan siapa saja yang mendirikannya dan tidak memperhatikan hak-hak salat itu, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah taala. Jika Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis sahih. Ya. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita itu mesti menyempurnakan, menunaikan hak-hak di dalam salat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama yang memakruhkan salat yaitu al-muqaranatu, yaitu serentak, ya, serentak dengan imam. Itu yang dimaksudkan. Yang pertama yang memakruhkan salat yakni serentak dengan imam. Ini dikecualikan ya Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini dikecualikan. Tidak boleh serentak. Selain daripada takbiratul ihram, jika dia serentak dengan imamnya, ya, maka hukumnya makruh. Jadi di sini dikecualikan takbiratul ihram.
Kalau takbiratul ihram dia serentak dengan imamnya, maka haram hukumnya mubtilun lis-shalah, dan membatalkan salatnya. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini datang daripada jalur Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. An Abi Hurairah taqal, dari Abi Hurairah qal, Abu Hurairah berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan di hadapan kalian, yaitu agar kalian mengikutinya dengan sempurna. Ya, agar kita ikuti imam itu dengan sempurna. Itulah maksudnya imam itu dijadikan di hadapan kita. Agar kita ikuti gerak-geriknya dengan sempurna. Bagaimana itu mengikuti imam dengan sempurna? Fa idza kabbara fakabbiru, apabila imam itu sudah selesai takbir, baru kalian takbir. Di sini hikmahnya menggunakan fi'il madhi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Ini hikmah nih, ya. Nabi katakan fa idza kabbara, itu kan fi'lun madi, ya, yaitu perbuatan yang telah lalu, menunjukkan perbuatan perkara yang telah lalu. Fa idza kabbara, apabila imam itu selesai bertakbir. Fi'il madi itu dimaknakan seperti itu, Pak, diterjemahkan seperti itu. Apabila imam itu selesai takbir, ya, fakabbiru, barulah kalian takbir langsung, ya. Fakabbiru, maka baru kalian bertakbir. Wa idza raka'a, dan menggunakan fi'il madhi lagi Rasulullah SAW sampaikan di sini, apabila imam itu sudah selesai ruku', nah barulah farka'u, maka ruku'lah, kata Rasulullah. Sudah siap imam ruku' sempurna, ruku' imam itu, ya, sudah datar, ya, bahu dia sama belakang dia, punggung dia itu, ya, tampak datar sempurna, sudah, barulah kita ikuti imam tadi, baru kita ikut ruku itu. Nah, itu yang afdal, Pak. Belajar bersabar kita di dalam mengikuti imam itu. Udah sempurna betul-betul ruku, dah lurus punggungnya itu, baru kita turun ruku. Itu yang dimaksudkan wa idza raka'a itu. Farka'u, maka rukulah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan apabila imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, artinya sudah lurus sempurna berdiri i'tidalnya, faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamd. Ya. Tapi bila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, bangun dari ruku, ya, berdiri i'tidal sempurna lurus berdirinya, baru kita di belakang itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah juga. Kita makmum itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah juga, kemudian baru dibaca doa i'tidal itu yang sudah dimaklumi itu, rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardh ila akhirih, sampai selesai. Itu Bapak Ibu dah maklum, udah hafal semua lah, ya. Baik. Kemudian, jadi kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila dia sudah sempurna sujud, sudah selesai sujud, jadi pastikan betul imam itu posisinya betul-betul di posisi sujud, barulah kita menyusul. Fasjudu, kata Nabi, baru kalian turun sujud. Wa iza shalla jalisan, dan apabila imam itu salat dalam keadaan duduk, tiba-tiba duduk dia, ya, dia berdiri, rakaat pertama itu berdiri, rakaat kedua dia berdiri tapi belum selesai, di pertengahan rakaat kedua itu dia tiba-tiba duduk. Mungkin ada keuzuran, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah perintahkan apa? Fasallu julusan ajmain, maka salatlah kalian mengikut imam itu, yaitu dalam keadaan duduk. Langsung duduk, kita makmum pun duduk, ya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah mengikuti imam dengan sempurna itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik. Jadi jangan sampai serentak takbiratul ihram itu dikecualikan. Kalau yang lain kita serentak dengan imam itu makruh hukumnya. Nah, tapi jangan pula lah semuanya dia serentak pula dengan imamnya, ruku serentak, i'tidal serentak, sujud serentak semua. Itu ndak taat namanya makmum model itu tuh. Itu makmum pembangkang namanya itu. Ya, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sabarlah kita di dalam berjamaah itu. Ya, kita diajarkan bersabar mengikut imam itu. Pastikan dia betul-betul sudah ruku, lurus, datar punggungnya, baru kita ruku. Pastikan dia sempurna berdiri itidalnya, baru kita itidal. Pastikan dia sempurna sujudnya, ya, baru kita turun sujud. Oh, itu yang afdal. Nah, ya. Kadang kita nih tak dapat mengambil hikmah di dalam solat berjamaah itu Bapak Ibu. Hikmahnya luar biasa di dalam solat berjamaah itu. Salah satunya itu mengajarkan kita untuk sabar. Iya, mengajarkan kita untuk sabar. Jangan buru-buru. Ini kadang yang lebih parahnya lagi, imam masih dia udah bar. Umpama mau ruku kan, imam masih dia udah bar, udah ruku duluan dia. Ibu yang dimuliakan Allah, itu nanti kepalanya itu ditukar jadi kepala keledai di hari kiamat. Itu nyosor aja kerjanya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau takbiratul ihram dia serentak, maka hukumnya haram, membatalkan solat, langsung batal solatnya. Kalau serentak, apalagi duluan. Serentak aja takbiratul ihram dengan imam, batal solat kita, haram hukumnya, apalagi duluan. Begitu pula salam, ya, salam kalau serentak makruh hukumnya, ya. Salam kalau serentak makruh hukumnya. Salam pertama itu Pak, serentak dia dengan imam, makruh hukumnya. Tapi kalau duluan dia salam daripada imamnya, maka hukumnya batal salatnya. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka imam jangan gertak-gertak, makmum tidak boleh. Kalau salam itu, salam pertama, katanya kan tentu makmum mendulu aja lagi, Ibu. Ya. Nyado juga imam model itu, Ibu. Ya. Jadi usahakan sebagus-bagusnya imam itu bergerak sesuai dengan lafaz apa yang dia ucapkan di dalam takbir intiqalat itu, Bapak Ibu. Paham? Setiap takbir intiqalat, takbir perpindahan itu, dari rukun ke rukun itu kan dia ucapkan takbir itu, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, takbir intiqalat. Itu sebaiknya dia bergerak sesuai dengan lafaz yang dia ucapkan itu. Itu Allah, badan pun mulai bergerak begitu. Kok kadang mulutnya lah Allahu, badannya belum bergerak lagi. Ada juga imam model itu, ya. Ada dia bergerak duluan Pak, baru dia baca. Ada juga imam kayak gitu. Bergerak badannya dulu, baru dibacanya, dilafazkannya takbir intiqalat tadi itu. Ya, Sami Allah lah contohnya ya. Dia udah bangun duluan. Sami Allahu liman hamidah katanya. Ada juga imam kayak itu Pak. Badan dah bergerak duluan. Contohnya. Sami Allahu liman hamidah. Ada juga yang duluan dia mengucapkan, baru dia bergerak Pak. Allahu Akbar, baru turun badannya. Itu tidak ngerti fikih itu. Ya. Itu yang saya bilang gertak makmum tuh. Jadi makmum gerak dia langsung. Jadi sebaiknya gimana? Sesuailah dengan lafaz yang dia ucapkan itu. Mulai itu badan mulailah bergerak begitu. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti adapun mengenai mengangkat tangan di tasyahud awal itu kan nanti ada ngangkat tangan lagi tuh Pak. Ngangkat tangan tuh kan ada 4 tempat di dalam solat tuh, udah saya bahas kemarin tuh kan. Ada 4 tempat di dalam solat. Adapun nanti mengangkat tangan di tasyahud awal, bangun dari tasyahud awal itu jangan serentak dengan bacaan pula Pak. Dia kan begini tuh, bangun dari tasyahud awal itu kan. Nih kita tasyahud awal, bangun dari tasyahud awal, Allah. Ini tangan jangan diangkat dulu. Udah sekira-kira di posisi ruku, baru mulai diangkat tangan. Akbar. Itu rakaat kedua. Ini sunnah aja nih Pak. Cuman saya mau ngasih tahu, jangan diangkat dari bawah. Ya, serentak dengan ucapan itu, lafaz itu. Bangun dari tasyahud awal, Allah. Ya, di posisi ruku, pas di posisi ruku sekira-kiranya seperti itu. Barulah diangkat tangannya. Gini ya. Allah, baru diangkat tangan itu, ya. Pada rakaat yang kedua imam, tapi imam tak ada, kalau ada waktu nanti mau di muzakarahkan. Pada rakaat kedua ketika
bangun hendak tasyahud akhir dia terlalu panjang takbirnya. Terlalu panjang. Jadi makmum mengira rakaat pertama. Jadi ada juga yang tidak pernah sholat di sini, yang udah sering sholat di sini atau jamaah sini dia paham itu. Tapi kalau yang tidak pernah sholat di sini dia boleh bisa jadi bangun dia nanti karena panjang, terlalu panjang. Sedangkan dia posisinya sudah duduk, suaranya masih berlanjut. Paham Bapak Ibu? Itu. Jadi tidak apa-apalah dimuzakarahkan ya kan. Tidak salah sebenarnya, tapi sebaiknya sesuai dengan gerakan. Kalau kita sudah di posisi duduk, suara jangan berlanjut lagi, udah stop aja. Takutnya nanti makmum itu tegak dia, berdiri dia karena panjang dia terdengar suara. Apalagi ibu-ibu di belakang dia tak nampak. Ibu-ibu ini kan mengandalkan suara imam aja nih. Itu kalau terdengar imam tuh panjang Allah, dia tuh tegak. Tapi kalau yang jamaah tetap, insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah ada panjang waktu di muzakarahkanlah dengan beliau, kasih tahu. Ya, baik. Kok dibilang di depan umum Pak Ustaz? Ya ini pula kesempatan saya, jangan mau cari payah, mau jumpa tuh payah. Di sini aja lah nanti dikasih tahu. Tak apa-apa masalah itu. Dimuzakarahkan baik-baik. Dia bukannya fatal, ya tidak masalah sebenarnya. Cuman yang afdalnya gerakan imam itu sesuai dengan bacaannya. Itu sesuai dengan takbir intikalatnya. Badan berhenti, stop bacaan. Itu. Kalau badan masih bergerak silahkan. Seperti bangun dari tasyahud awal itu kan panjang tuh Pak, panjang tuh. Jadi Allahu Akbar. Itu Pak, itu tak apa-apa dia panjang. Tapi kalau bangun mau ke tasyahud akhir, ya sujud terakhir mau tasyahud akhir, Allahu Akbar. Itu termasuk perkara yang memakruhkan salat sebenarnya. Tapi dimuzakarahkanlah, kesampaikan sama imam kita insyaallah. Baik, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab dikatakan yang memakruhkan salat yang kedua itu termasuk juga al-jahru fi maudhi'il asrar. Dia menjaharkan bacaannya pada salat-salat yang sir. Aduh itu. Tapi kalau imam enggak ada kayak gini saya tengok. Menjaharkan bacaan pada waktu-waktu salat yang sir. Paham Pak? Mana waktu salat yang sir, Pak? Asar. Itulah contohnya asar, zuhur, asar itu sir tuh Pak bacaannya. Dijaharkannya seperti maghrib, seperti isya, ya kan? Maka ini hukumnya makruh saja. Kalau makruh ini gimana? Tidak dapat pahala. Perbuatannya itu bukan semua sholatnya jadi makruh, ya. Pada perbuatan itu saja yang makruh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia menjaharkan ini di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab ya Imam An-Nawawi. Lau jahara fi maudhi'il asrar, jikalau dia mengeraskan bacaannya di tempat yang mestinya dibaca pelan atau sebaliknya, maka salatnya tidak batal. Tidak batal, ya. Dan ia tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi pun tidak perlu, ya. Menjaharkan bacaan pada waktu-waktu salat yang sir. Tidak perlu sujud sahwi, salat tidak batal, tapi makruh melakukan itu. Ya, salat zuhur dibacanya macam salat subuh bacaannya Bapak Ibu, ya kan? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Dibahas Pak di dalam kitab-kitab besar itu. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga yang memakruhkan salat yaitu berkaca pinggang. Ya. Jadi posisi bersedekap itu sudah ada pendapatnya masing-masing di dalam 4 mazhab. Silahkan Bapak Ibu mau mengamalkan yang mana. Ya, di atas pusar, di bawah dada boleh, ya. Atau di bawah pusar dekat atas ari-ari itu Hanafi, mazhab Imam Hanafi boleh. Ya, lepas mazhab Maliki boleh juga. Terserahlah. Yang penting ada mazhabnya. Ya. Kalau ndak Syafi'i ya Maliki, kena Maliki, Hambali, ndak Hambali Hanafi. Jangan sampai jadi mazhab sendiri Bapak Ibu. Hanya ada mazhab sendiri, ndak Syafi'i ada sendiri, mazhab sendiri. Mau tampil beda. Ndak mau sama dengan yang lain. Aku diligi diletaknya Pak Ibu. Ya ada di mana ada nih. Ya, carilah dalilnya ada hadis Nabi meletakkan ketika bersedekap di dalam sholat di bawah leher ini. Dalam 4 mazhab tak ada itu Pak.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita pakai yang mayoritas sajalah, yang kebanyakan, yang dipahami di dalam 4 mazhab itu ajalah, salah satunya lah. Itu yang dipakai pula sekali 4 mazhab itu dalam satu waktu sholat. Orang kita kadang mentang-mentang belajar 4 mazhab, Pak. Ya, rakaat pertama bersedekapnya mazhab Syafi'i, rakaat kedua Maliki. Wah, ya, itu terlampau alim itu yang model itu tuh. Ya, Pak Ibu. Kalau Syafi'i ajalah. Maliki. Jadi dalam satu waktu sholat itu dia mesti satu paket, itu tidak boleh campur-campur itu. Ya. Nanti kalau masalah bab haji apa segala macamnya, Bapak Ibu mau pakai mazhab Maliki ya serah. Tapi dalam satu waktu sholat itu tidak boleh campur-campur mazhabnya. Ya, satu mazhab aja, satu paket aja. Kalau Syafi'i, Maliki. Nah itu. Tadi saya wudhu itu tadi cara Imam Malik, Pak Ustaz. Supaya tidak batal, ya kan, itu maksudnya itu, supaya tidak batal bersentuhan dengan perempuan yang mahram, kan gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka supaya tak batal bersentuhan dengan perempuan yang ajnabi gitu ya, yang ajnabi, maka saya memakai wudhu cara Imam Malik katanya. Kan dah saya contohkan kemarin tuh wudhu cara Imam Malik tuh, ya, diusap semua kepala, Pak. Ya, kan dah saya contohkan kemarin. Maka dah taklid Imam Malik, maka nanti bersentuhan dengan perempuan yang ajnabi, artinya perempuan yang sah menikah dengan kita, ya, tak batal lah wudhu kita itu. Terus sholat saya pakai Maliki, Pak Ustaz, enggak perlu. Sholat ya tetap pakai mazhab Syafi'i pun enggak masalah. Ya. Dia yang sepaket dengan wudhu saja, Pak. Kalau kita wudhu cara Malik, jadi yang membatalkannya, yang memakruhkannya itulah pakai Imam Malik semua tuh, satu paket dengan pemahaman Imam Malik itu. Enggak boleh campur-campur itu. Jadi kalau kita bilang saya tidak batal bersentuhan dengan perempuan yang ajnabi yang sah menikah, maka mulailah dari wudhunya cara Imam Malik itu. Ya, wudhu cara Imam Malik, kemudian nanti baru kita boleh ketika bersentuhan dengan perempuan yang sah menikah dengan kita itu, kemudian tak batal wudhu kita. Itu. Jangan nanti wudhu cara Syafi'i, tapi pendapat dipakainya pendapat Imam Malik tadi itu, wudhunya cara Imam Syafi'i, tapi pas bersentuhan dengan perempuan yang ajnabi tadi itu, yang sah menikah dengannya tadi itu, dia bilang tak batal. Dibilangnya tak batal. Ditanya kenapa tak batal, saya ikut pendapat Imam Malik katanya. Alah, tadi kamu wudhu cara siapa? Cara Syafi'i katanya. Itu yang tak betul tuh. Itu yang tak sepaket tuh. Kalau kita mau mengikuti pendapat yang mengatakan bersentuhan dengan perempuan yang ajnabi yang sah menikah dengan kita, atau laki-laki yang sah menikah dengan kita, kemudian tak batal wudhu, berarti kita pakai pendapat Imam Malik. Maka diikuti dari wudhunya Imam Malik itu. Itu sepaket namanya itu. Itulah caranya itu. Ya, sudah pernah saya sampaikan di pertemuan yang telah lalu. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang memakruhkan salat yang ketiga itu berkacak pinggang tadi itu ya, tegak pinggang Bapak Ibu, ya, tegak pinggang seperti ini ya. Muhtasiran ini ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka sudah disampaikan di dalam 4 mazhab cara bersedekap yang betul seperti apa. Itu ajalah yang Bapak Ibu ikuti. Jangan pula bercakap pinggang itu ya. Tagak pinggang namanya itu. Ya. Nah, Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Ayyusalli ar-rajul, bahwasanya seseorang itu salat muhtasiran dalam keadaan tegak pinggang seperti itu. Ya, berkacak pinggang itu. Hadis sahih hadis ini. Berarti pernah kejadian ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak akan sampai diceritakan oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah. Ya kan, kenapa? Karena cara beribadah seperti itu, berkacak pinggang itu adalah ibadahnya orang-orang Yahudi seperti itu. Nah, baik. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat pandangan ke langit ini memakruhkan salat juga. Ya, dia melihat ke plafon dalam sholat. Ya, jadi melihat ke plafon, dinding, ke mana-mana matanya, ini makruh hukumnya di dalam sholat. Maka tundukkan betul-betul pandangan kita di dalam sholat itu. Ya,
Jadi ketika pandangan kita kemana-mana, ke plafon, ke dinding, kadang dibacanya kaligrafi masjid, ya, dibacanya jadwal apa, daftar nama kurban apa segala macam itu, ya, maka ibu yang dimuliakan Allah hukumnya makruh, tak batal sholat tapi makruh, ya. Nah, dan ya susahlah mau khusyuk orang seperti itu Bapak Ibu, pasti itu susah khusyuknya, ya. Untuk mendapatkan khusyuk itu salah satu kaifiat ilmunya adalah memandang ke tempat sujud. Itu baru tenang jiwa kita, tenang hati kita. Kalau kita baca pula kaligrafi di dinding itu, ya, nah daftar kurban itu kita baca pula satu-satu, mana nama aku, ya, dia tidak ada kurban ditengoknya pula itu, mana ada namanya di situ. Nah, Ibu, jadi yang belum daftar, daftar cepat, baru tengok nanti ada nama kita tuh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ya, jadi biasakan menundukkan pandangan di dalam sholat. Kalau terbiasa awak Pak menengok ke kanan ke kiri, suka menengok ke dinding, itu terbiasa nanti itu Pak, susah menghilangkannya. Susah menghilangkannya. Maka Nabi bilang hendaklah suatu kaum itu menghentikan kebiasaan mereka, yaitu yang suka melihat-lihat ke plafon, ke langit. Zaman Nabi plafon tidak ada, Bu. Plafon masjid itu tidak ada, dia atap-atap kurma aja, ya, ditaruh pelepah-pelepah kurma. Jadi nampak langit tuh. Nampak langit itu tembus itu. Nah, jadi Rasulullah katakan hendaklah satu kaum itu menghentikan kebiasaan mereka yang suka melihat-lihat ke atas itu. Kenapa? Kalau tidak rusak pandangan mereka, kata Rasulullah SAW. Kalau tidak akan rusak pandangan mereka itu. Bunyi hadisnya itu la tukhtafanna absaruhum. Maka pandangan mereka itu akan dirusakkan. Jadi rusak maksudnya di situ apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh jadi maknanya memang betul-betul rusak mata kita dibuatnya. Apa pula hubungannya Pak Ustaz nengok ke langit sama rusak mata? Rasulullah bilang. Itu. Rasulullah bilang percaya aja lah. Boleh jadi rusak mata kita betul-betul rusak dibuatnya, atau rusak kekhusyukan kita dibuatnya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat ya. Jadi sedikit saya sampaikan, ada di dalam satu kitab, nama kitabnya Syarah Yaqut Nafis, ya. Bapak Ibu boleh amalkan ini, kaifiat untuk mendapatkan khusyuk juga ketika di dalam solat itu Bapak Ibu. Insya Allah mudah khusyuk Bapak Ibu, tenang hati Bapak Ibu. Nyok khusyuk kok Bapak Ibu bukan dari awal takbiratul ihram sampai salam itu, tidak ada satupun yang terlintas hal-hal di luar solat itu di dalam solat ketika kita solat itu, bukan itu. Jangan Bapak Ibu pahami khusyuk itu dari awal takbiratul ihram sampai salam. Ya, tidak ada hal-hal di luar itu yang masuk ke dalam solat kita. Bukan itu khusyuk tuh. Kalau yang model itu tuh payah nyari itu Bapak Ibu. Tidak ada di Masjid Muawanah kok dah. Percayalah sama saya. Kalau Bapak Ibu pahami khusyuk itu adalah yaitu dari awal takbiratul ihram sampai salam, tak ada hal-hal di luar solat yang masuk ke dalam solat kita. Itu susah nyari itu Bapak Ibu. Nah, jadi ada cerita Bapak Ibu dalam satu hikayat. Dan ini selalu disampaikan oleh para alim ulama kita. Hikayat ini cerita Bapak Ibu, kisah. Dan ini selalu disampaikan oleh para ulama kita. Kisah Sayyidina Ali melihat solat seseorang pemuda yang melurut-lurut janggutnya seperti ini. Baiki bajunya dalam solat ini. Apa kata Sayyidina Ali? Di situ ada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, lihatlah solat seseorang itu ya Rasulullah. Itu menunjukkan hatinya tak khusyuk ya Rasulullah. Rasulullah mendengar itu Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Emangnya kau bisa khusyuk Sayyidina Ali? Ya Rasulullah tantang nih Sayyidina Ali. Bisa Rasulullah insyaAllah. Memanglah Sayyidina Ali ini Bapak Ibu, dia terkenal seseorang sahabat yang luar biasa khusyuknya di dalam sholat. Terkenal sekali sholat khusyuknya Sayyidina Ali itu terkenal Bapak Ibu di kalangan sahabat. Dia itu pernah tertembak betisnya itu sama anak panah. Masuklah anak panah itu di selah tulang kaki betisnya itu Bapak Ibu. Itu Sayyidina Ali itu. Jadi sahabat bilang, ada sahabat yang bilang ini mesti dibedah, ini mesti dibelah baru bisa dikeluarkan anak panah ini. Memang dicabut tidak bisa Bapak Ibu. Jadi apa kata Sayyidina Ali, gini aja lah, cabut aja waktu aku sholat. Pada sebagian riwayat dikatakan ada sahabat yang lain mengatakan cabut aja di waktu dia sholat. Itu. Maka sholatlah Sayyidina Ali Bapak Ibu, Allahu Akbar. Dicabut anak panah tadi Bapak Ibu, tidak terasa sama dia. Lah selesai salam, apa kata Sayyidina Ali? Mana-mana, jadi dicabut tidak katanya. Ya Bapak Ibu, tidak sadar dia, padahal sudah dicabut. Kita nih nyamuk aja habis kita tepuk dalam sholat Bapak Ibu. Ya,
Kadang dendam pula kita lah, siap solat tadi kan tak kena nyamuk tadi kan, dia mana dia ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya. Sayyidina Ali itu anak panah tu dicabut di dalam solat tu, Bapak Ibu, tak terasa sama dia. Ini. Jadi cerita tadi itu kan, apa kata Rasulullah, emang kau bisa khusyuk wahai Ali? Bisa ya Rasulullah. Kalau kau bisa khusyuk, aku hadiahkan syal. Syal ni sorban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua pilihan dikasih Rasulullah nih. Ada satu sorban yang bagus. Sayyidina Ali itu tahu dia Bapak Ibu, mana yang bagus, mana tak bagus. Ada satu sorban yang bagus punya Rasulullah. Ada yang satu ya kainnya biasa-biasa aja, macam berbulu-bulu, kasar-kasar gitu. Jadi aku kasih sama kau yang ini aja lah wahai Ali, yang berbulu kasar nih Bapak Ibu, yang tak bagus kainnya, dasar kainnya tak bagus. Kalau kau bisa khusyuk solat, ambil yang ini, yang tak bagus itu. Sayyidina Ali dalam hatinya, kenapa yang tak bagus dibagi Rasulullah? Mestinya yang bagus lah. Kalau saya berhasil solat khusyuk, kan itu. Tapi tak apalah kata Sayyidina Ali, daripada tak dapat, ini yang penting punya Rasulullah. Kan itu. Ini serban Rasulullah. Solatlah Sayyidina Ali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Memang beliau ini terkenal dengan solat khusyuknya. Khusyuk Bapak Ibu. Rasulullah tu tahu orang solat khusyuk tak khusyuk Bapak Ibu. Tengok aja Rasulullah kalau ada di depan kita ya Bapak Ibu, tengok aja muka kita ni tahu Rasulullah tu. Kita apa yang kita pikirkan ya. Tak kedai, sawah, gulai, tahu Rasulullah itu Bapak Ibu. Jadi Rasulullah tengok kan, oh ya khusyuk Sayyidina Ali ni Bapak Ibu. Dari takbiratul ihram terus sampai ke salam. Khusyuknya luar biasa. Tapi sedikit sebelum salam terlintas juga di dalam hati Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kenapa lah yang tak bagus tadi dikasih? Teringat sorban dia. Lama dia baru salam. Rasulullah dah curiga nih, ini yang teringat sorban nampaknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai salam apa kata Rasulullah? Bisa solat khusyuk Sayyidina Ali? Bisa ya Rasulullah. Dari awal hampir salam tadi aku khusyuk terus ya Rasulullah. Tapi sikit aja mau salam teringat sorban ya Rasulullah. Kenapa kau tak kasih yang bagus itu ya Rasulullah? Itu teringat sama dia Bapak Ibu. Itu sahabat tuh Bapak Ibu. Masuk juga hal-hal di luar solat tuh ke dalam solat dia. Apalagi kita nih Bapak Ibu. Ya, memang hari-hari kita dengan dunia ini kan bergelimang dengan dunia ini ya. Kadang udah iqamah ini ya, kita masih sibuk juga jual beli ya, masih sibuk juga dengan keduniaan kita. La takbiratul ihram imam barulah bekejar-kejar kita masuk masjid, berdentang-dentang pintu masjid Bapak Ibu. Nih ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masuk ke dalam shaf macam mana mau khusyuk? Napas sudah sesak, ya kan? Napaslah sesak aku macam mana mau khusyuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena berlari-lari tadi, apalagi imam baca surah pilihan yang pendek-pendek pula Bapak Ibu. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Langsung berlari-lari itu banyak Bapak Ibu dengarkan dudang. Itu supaya tidak masbuk tuh. Supaya jangan jadi masbuk berlari-lari Bapak Ibu habis tanggal-tanggal pintu masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini orang kita macam mana mau khusyuk model itu? Ya. Kipas anginnya Bapak Ibu, ini kipas anginnya kita hidupkan ya kan? Atau kita off kan dia langsung mati, enggak dia berputar terus Bapak Ibu. Tapi lama baru dia berhenti. Lama dulu baru dia berhenti. Hati kita tuh kayak itu, Bu. Pak, kita sedang sibuk-sibuk dengan jual beli kita, pekerjaan dunia kita, ya kan? Jadi tiba-tiba orang lakomat barulah kita tinggalkan jual beli kita, bekejar-kejar kita ke masjid tuh. Hati itu sedang berkecamuk itu. Ya, sedang berkecamuk dengan jual beli tadi. Maka terbawalah gulai, terasi, sempedas dalam solat Bapak Ibu. Iya, ada orang solat bawa sempedas Bapak Ibu. Solat bawa belacan sambal terasi. Teringat dia sedang masak tadi. Makanya ada persiapan sebelum menghadiri solat tuh Bapak Ibu. Jadi sebelum azan berkumandang tuh kita sudah di saf, baru dapat khusyuk tuh. Kalau lah iqamah baru berlari-lari awak ke masjid ndak ada can Bapak Ibu. Ya sasa ango ndak akan bisa khusyuk Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istiadat, persiapan itu mesti ada. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mau sampaikan satu kaifiat khusyuk ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu amalkan nih bagus. Di dalam kitab Syarah Yaqut Nafis dikatakan ketika berdiri maka hendaknya melihat ke tempat sujud, ketika ruku lihatlah kepada kedua ibu kaki. Kalau ibu-ibu kan ada mukena kan tak nampak tuh, maka pandangannya tetap mengarah ke arah kedua ibu kaki ketika ruku itu Bu ya, ketika ruku.
Saya ulangi lagi, ketika berdiri lihat ke tempat sujud, ketika rukuk lihat ke kedua ibu kaki. Nih. Lihat ke situ. Jangan lihat ke tempat sujud lagi. Waktu rukuk tuh mata ke kedua ibu kaki. Ya, ini di dalam kitab Syarah Yaqut Nafis, kaifiat cara untuk mendapatkan solat khusyuk. Itu membantu ketenangan hati kita. Ya. Lihat ke arah kedua ibu kaki kita. Sami Allahu liman hamidah, lihat lagi ke tempat sujud. Ya. Kemudian sujud, ya kan? Pas sujud itu lihatnya kemana? Ke arah hidung. Pas sujud itu lihatnya ke arah hidung. Itu. Pas duduk di antara dua sujud, lihatlah ke kedua punggung telapak tangan. Ke kedua punggung telapak tangan begini. Itu caranya, Bapak Ibu. Nanti sujud seperti itu lagi, lihat ke arah batang hidung. Ketika tasyahud, mengisyaratkan jari telunjuk, lihat jari telunjuk kita. Itu. Jangan jari telunjuk orang dilihat. Mentang-mentang kawan tuh, ya kan? Apa kawan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penting sekali, ya. Itu dibahas di dalam kitab, Bapak Ibu. Syarah Yaqut Nafis namanya. Tata cara salat seperti tadi itu. Bolehlah Bapak Ibu amalkan. Insyaallah dia membantu kekhusyukan di dalam hati kita itu, tenang kita dibuatnya, ya. Kalau mata kita kemana-mana di dalam salat tuh, hati kita pun sama tuh, Bapak Ibu. Pasti itu, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang sudah sampai kosong pemandangannya, Bapak Ibu, dalam salat, itulah jauh kali perginya itu. Tah kemana-mana pergi Isra Mi'raj salatnya itu. Ada orang salat pemandangannya kosong, Pak. Ya, itu pemandangan kosong namanya, Pak. Katanya, itulah jauh pergi itu, Pak. Tak kemana-mana pergi itu. Jadi yang khusyuk nih, Pak, seperti ini, kata ulama. Ini udah dinamakan khusyuk nih, ya. Yaitu ketika hatinya itu menerawang kemana-mana, mungkin teringat pekerjaannya, ya, seperti itu, maka fokuskan kembali, tarik lagi, ya, yang menerawang tadi itu fokuskan kembali, kemudian yakini bahwasanya kita dalam keadaan salat. Allah sedang memperhatikan kita, ya, Allah sedang melihat kita. Itu muraqabah tadi itu, ya, muraqabah di dalam salat tadi itu. Setiap kali hati kita menerawang kemana-mana, fokuskan kembali, usahakan seperti itu terus, Bu. Itu melayang-layang pula dia lagi, Bu. Tah kemana-mana perginya kan, ingat ini, ingat itu. Fokuskan lagi, aku sedang salat, Allah sedang. Itu caranya seperti itu. Allah sedang memperhatikanku, Allah sedang melihatku. Itu caranya. Jadi setiap kali dia menerawang kemana-mana, tarik kembali, fokuskan kembali kita sedang sholat. Jangan diperturutkan itu. Kalau diperturutkan tuh, Bapak Ibu, yang sampai lupa bilangan rakaat. Nah itu. Untung sholat berjamaah ini, Bapak Ibu. Kalau sholat sendiri di rumah, Bapak Ibu pasti tahu. Sering Bapak Ibu nyasar kan, kalau sholat sendiri di rumah itu. Latigo empek kok. Kenapa? Itulah sholat sendiri. Pikiran menerawang kemana-mana. Kalau berjamaah insya Allah dijaga tuh, Bapak Ibu. Insya Allah. Karena kita kan ada imam, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, menoleh tanpa adanya keperluan. Ya, menoleh tanpa adanya keperluan. Kalau tidak berhajat, tidak ada perlu, tidak usah menoleh di dalam sholat. Kecuali ada hajat. Ya, menolehnya maksudnya melihat seperti itu, Bapak Ibu. Itu melihat-lihat seperti itu, ya. Kalau kepala ini tidak masalah, Bapak Ibu. Dia mereng ke kanan begini, ke kiri, tidak masalah, tidak batal sholat. Kan kepala. Kalau badannya mereng, yang menyamping dari kiblat, itu baru batal, Bapak Ibu. Itu hati-hati. Tapi kalau kepalanya aja yang menoleh ke kanan, ke kiri, ini tidak batal, tapi makruh. Tapi kalau ada perlu, ada hajat, tidak makruh dong. Ini maksudnya itu tidak ada perlu, tak ada hajat, tak ada keperluan. Kemudian dia melihat, apa yang ditengok-tengoknya, gitu. Itu yang makruh itu. Umpama kalau yang ada perlu itu seperti apa? Perlu dia melihat itu. Seperti mungkin dia dengar rondanya mau di apa orang kan, di maling orang kan, mau dibongkar orang kan, bunyi-bunyi gitu aneh, dia tengok di jendela masjid. Dia sedang sholat nih. Tengoknya kan, tengoknya boleh itu, Pak, boleh, tapi tidak makruh itu karena kan perlu dia menengok itu. Perlu ditengok itu, Pak. Jangan cecak kusuk pula Bapak, Pak. Dia lah berdetak-detak di dalam hatinya kan, ikonda aku kena apa nih ndak? Ya kan? Tapi pura-pura kusuk juga dia. Habis itu keluar dari masjid nangis. Ibu. Tengoklah ndak apa-apa doh, dengar ada yang mencurigakan, tak suara apa kan? Tengok. Atau kawan tuh duduk-duduk di atas sonda kita. Kita sedang sholat nih, ngapa nak nih duduk-duduk? Ya kan? Itu perlu curiga, ndak apa-apa, Pak. Ya.
Saya batalkan sholat saya Pak Ustaz. Nggak usah dibatalkan dulu. Kan alun dicongkel lagi. Nya tegak-tegak duduk aja nya. Tapi kalau lah nampak ada gini-gini kan, setang motor ya Pak Ibu, batalkan aja lah sholat apa doh. Kalau sayang sama motor tuh. Kalau sayang sama sholat ya enggak apa-apa, sholat aja. Tapi nanti habis sholat jangan nangis. Kan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Jadi kalau ada perlu boleh kita menoleh. Kalau enggak ada perlu makruh. Nah, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Nah, ini yang keenam lagi ya. Yang keenam ini pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang keenam ini? Memandang pada sesuatu yang mengganggu kekhusyukan hati kita di dalam sholat. Memandang kepada sesuatu yang mengganggu kekhusyukan hati kita di dalam sholat. Jadi Rasulullah itu pernah melihat tirainya Ibunda Aisyah. Jadi maklumlah wanita ini Bapak Ibu kan suka berhias ya, suka cantik-cantik ya kan. Jadi Ibunda Aisyah ini ada tirai. Tirai ini berwarna-warna, bermotif-motif. Diletakkanlah di dinding sama Ibunda Aisyah. Rasulullah sholat menghadap ke dinding tuh. Jadi di dalam sholat tuh mata Rasulullah asik melihat motif-motif kain tirai Ibunda Aisyah tadi nih. Ya, terlengahlah mata Rasulullah. Ya, memandang motif-motif warna-warna daripada tirai Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah selesai sholat kata Rasulullah, ini singkirkan aja lah, terganggu sholatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Bapak Ibu, Rasulullah dah bisa terganggu Bapak Ibu. Ini yang keenam ini terjadi pada diri Rasulullah. Jadi kita kalau bisa ya boleh pakai baju yang bagus-bagus itu boleh, justru itu dianjurkan itu, pakailah pakaian yang bagus-bagus, perhiasan yang bagus-bagus di dalam salat itu. Tapi jangan sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian kita, merusak kekhusyukan kita di dalam salat. Ya, baju tadi terlalu banyak motifnya Bapak Ibu. Terlalu banyak motifnya. Ketika di dalam salat dia sibuk melihat motif-motif itu. Ya, atau jam dia tadi ini mahal ini ya, harga 50 juta nih kan. Asik nengok jam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat mengganggu kekhusyukan kita di dalam salat. Boleh yang mahal bukan tak boleh, tapi jangan sampai mengganggu kekhusyukan kita. Baju pakailah yang paling bagus, tapi jangan sampai mengusik ketenangan kekhusyukan di dalam salat itu. Yang afdolnya Bapak Ibu, koko, gamis, kain sarung, mukena, Bu, yang polos satu warna aja. Itu sunnah, satu warna aja. Kalau hitam ya. Kalau putih, ya. Kalau sarung saya hitam, baju saya putih, Pak Ustaz, boleh. Ya, yang penting jangan terlalu mencolok warnanya itu. Jangan terlalu mencolok warnanya sehingga dapat merusak kekhusyukan kita sendiri dan kekhusyukan orang lain. Orang nengok baju kita tuh memang menarik sekali warnanya itu, mencolok gitu kan, norak kali warna itu kan. Orang pun terganggu juga dalam sholat, bukan kita aja. Jadi ada juga kawan kita nih rupanya Bapak Ibu yang memperhatikan baju kita, mukena kita di dalam sholat tuh ada juga. Ibu pakai mukena bagus nih ya, motifnya cantik dari Bali kan. Nggak, ibu aja kadang-kadang dalam sholat tuh yang melihat pakaian ibu sendiri. Kawan sebelah ini pun menengok juga rupanya. Cantik pula kain kawannya. Dalam sholat tuh Bapak Ibu, macam-macam di dalam sholatnya Bapak Ibu. Setan tuh bermacam-macam tipu dayanya ya untuk merusak sholat kita itu. Ya, baik. Kemudian yang keenam Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang keenam tadi itu ya. Itu. Memandang kepada sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyukan kita di dalam salat. Yang ketujuh as-sadlu. Ini memakruhkan salat. Apa itu as-sadlu? Menutup mulut. Sadlu ini banyak as-sadl. Banyak maknanya nih Bapak Ibu. Ya, banyak maknanya dari kalangan ulama al-fiqih, al-fuqaha. Salah satunya as-sadlu itu adalah menutup mulut ketika salat. Jadi apa hukumnya kita bermasker di dalam salat? Kita pakai masker di dalam salat itu kalau memang ada virus, wabah, maka tak makruh hukumnya. Tak makruh sama sekali. Atau kita sedang pilek, takut tertular kepada yang lain, kita pakai masker, itu tidak makruh sama sekali. Justru dianjurkan, jangan sampai kena pula orang. Kan itu, pakailah masker itu. Tapi kalau tidak ada wabah, kita tak sakit, tak pilek, kemudian kita pakai aja gitu ya. Kita pakai aja, tidak ada maksud apa-apa, maka hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Pakai masker tapi tidak ada maksud apa-apa. Bukan karena sakit, bukan karena wabah, maka hukumnya makruh.
Maka wanita yang bercadar sekalipun di dalam solat itu, kalau memang sudah ada tirai, tak dapat laki-laki yang ajnabi melihatnya lagi, maka di dalam solat itu sebaiknya dibuka cadarnya. Nah, itu wanita yang bercadar. Ya. Nah, tapi kalau tak ada tirai, dia pakai cadar. Nah, apa-apa. Itu dibahas di dalam fikih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu as-sadlu, menutup mulut. Nah, masuklah di situ memakai masker apa segala macamnya di dalam solat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sadli fi shalah. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang as-sadl, yaitu menutup mulut ketika salat. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan entah sorban dililitnya, ditutupnya mulutnya. Ketika kita sekarang ini pakai masker, ya kan? Apa maksudnya? Kan itu. Kalau ada tujuan ya karena wabah atau karena kita sakit, batuk, pilek, maka boleh. Kalau tidak, makruh hukumnya. Nah, yang ditutup mulut. Ya. Begitu juga termasuk di dalam as-sadlu ini Bapak Ibu, makna as-sadl ini yaitu menjulurkan pakaiannya di dalam sholat. Ini bagi kaum Adam, laki-laki, menutup mata kaki. Itu termasuk makna as-sadl juga itu. Hukumnya makruh di dalam sholat. Makruh di dalam sholat. Ya, di luar sholat pun makruh juga hukumnya kalau bukan karena sombong. Adapun jika karena kesombongan dia menjulurkan pakaiannya, karena dulu Pak, di masa-masa dulu tuh orang yang menjulurkan pakaian itu ya sampai nyapu ke tanah dia Pak, ya, pakaiannya itu saking dalam labunya. Itu dulu menjadi tanda-tanda orang-orang yang menyombongkan dirinya. Nah, itu di masa lalu itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang suka menjulurkan pakaiannya, melabuhkan pakaiannya itu adalah orang-orang yang sombong. Nah, tapi kalau tak ada niat untuk kesombongan, maka tiada makruh hukumnya. Tiada haram hukumnya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya gimana Pak Ustadz? Ya, sebaik-baiknya sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama kita, yaitu menutup mata kaki itu kalau bukan karena kesombongan, ya tidak haram. Ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu kalau sudah sombong tuh tidak perlu ditutup mata kaki. Itu sombong tuh haram itu. Ya. Tidak perlu dibahas menutup mata kaki apa segala macam tuh. Ya. Kalau ada sombong di hati itu haram ya hukumnya itu. Tidak akan mencium bau surga tuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi yang dibahas ulama itu kalau menutup mata kaki dalam keadaan sombong, nah, maka baru haram hukumnya. Kalau tidak ya tidak apa-apa, boleh-boleh aja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang sunnahnya ya memang hari-hari Rasulullah itu, ini hari-harinya Rasulullah ya, kesehariannya Rasulullah SAW memang batas pakaian beliau itu, izarnya itu, yaitu di pertengahan betis. Wah, memang di pertengahan letaknya Pak. Di pertengahan Pak, betis itu. Nah, pas di situ. Bukan di atas mata kaki aja Pak. Kalau baju Rasulullah, celana Rasulullah, izar, sarung Rasulullah itu. Ya Rasulullah itu mana ada celana Pak? Tidak ada celana masa Rasulullah. Rasulullah pakai sarung. Ada celana Pak. Sarung. Sunnah itu sebenarnya sarung Pak. Jadi yang celana itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Justru Bapak Ibu yang sunnah sunnah itu sarung bukan celana. Jadi orang pakai kain sarung ini banyak pula keutamaannya itu Pak. Orang pakai sarung tuh ya Insya Allah bagus tuh Pak, subur bibitnya tuh pakai kain sarung tuh ya. Makanya ulama-ulama dulu orang tua kita pakai sarung, anak banyak Pak. Ibu subur dia. Jadi banyak masuk tuh oksigen tuh ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kaji ya Bapak Ibu. Ya memang iya tuh. Maka orang tua tuh anak-anak banyak tuh ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sunnah itu ya kain sarung sebenarnya. Ya, kain sarung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut kembali yang ke-8 ya. Yang ke-8 menguap. Menguap ini kalau di dalam sholat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tak kita tahan dengan rahang atau tak kita tutup dengan tangan ya. Ini tangan begini tutupnya Bapak Ibu dengan punggung telapak tangan. Punggung telapak tangan yang kiri, punggungnya. Begitu ya. Kalau dia tak tahan, tak tutup, maka hukumnya makruh. Jadi dibiarkannya menganga dalam sholat Bapak Ibu. Itu makruh hukumnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis ini Bapak Ibu at-tata'ubu fi shalah minasyaiton. Menguap ketika sholat itu, sering kita menguap dalam sholat Bapak Ibu.
Nah, dalam sholat nguap, kalau luar sholat tidak ada nguap lah. Dalam sholat baru rajin nguap, Bapak Ibu. Kenapa? Itu datang dari setan, kata Rasulullah. Kenapa? Dia mau merusak sholat kita. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kadang sering juga kita nguap itu di mana lagi Bapak Ibu? Di majelis ilmu, sering juga nguap. Coba di rumah payah nguap Bapak Ibu, tidur aja payah. Di dalam majelis ilmu itu duduk bisa tidur ya. Bapak Ibu hebatnya itu. Nah, setan tuh mau merusak ibadah kita tuh, merusak pahala amal kebaikan kita itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, menguap di dalam salat itu minasyaitan, yaitu daripada syaitan. Nah, jadi fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'a. Dan apabila kalian itu menguap di dalam salat lah ini ya kita bahas dulu ya. Maka falyaqzim, hendaklah dia tahan dengan rahangnya sekuat mungkin. Tahan dengan rahangnya Bapak Ibu. Pas terbuka itu kan tahan dengan rahang gitu. Itu. Falyaqzim, tahan dengan rahang. Kalau perlu juga tak bisa saya nahan dengan rahang, tak kuat saya Ustaz, maka gunakan punggung telapak tangan yang kiri. Tutup begini. Nah, jangan bersuara. Di saat kita bersuara menguap tuh Bapak Ibu, apalagi di dalam sholat, ketawa setan tuh Bapak Ibu. Dalam hadis dikatakan itu, dalam hadis ketawa terbahak-bahak setan itu Bapak Ibu. Berhasil dia, itu maksudnya. Ya. Dalam sholat model itu tuh. Ya, ketawa setan tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka tahan dengan rahang, sebisa mungkin tahan dengan rahang. Kalau tidak kuat nahan dengan rahang, pakai punggung tangan yang kiri. Itu. Jangan bersuara, tidak boleh bersuara. Jangan dibuka lebar-lebar, masuk hantu dalam itu, masuk jin. Banyak jin masuk Bapak Ibu ketika orang menguap tuh. Tidak bisa ditutup lagi Bapak Ibu. Tuhang aja mulutnya kayak gitu Bapak Ibu. Harus diruqyah dulu. Ada saya ketemu tuh Bapak Ibu. Iya. Nah, makanya Nabi itu mengajarkan tutup itu. Tahan gitu. Jangan terbuka lebar-lebar. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang memakruhkan salat selanjutnya, yang inilah ke-9 dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, yang ke-9 yaitu meludah atau membuang makanan di dalam salat. Kita meludah di dalam salat itu hukumnya makruh kalau tidak ada perlu. Ya, kalau memang betul-betul mesti perlu untuk meludah ya boleh saja. Umpamanya mungkin ada najis apa segala macamnya kan, entah darah. Tapi Bapak Ibu kalau masalah darah kita sadar di dalam salat itu keluar dari gusi kita, maka sebenarnya sudah batal salat kita. Ya, keluar dari gusi. Darah kan terasa tuh, Pak, rasa darah itu. Ini berdarah, pegangnya gini kan, tengoknya berdarah, batal salat tuh. Ya, batal salat itu. Bernajis, darah najis. Ya, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau membuang makanan, barangkali daging yang terselip di giginya, ya makan sate, habis itu tidak kumur-kumur. Nah, langsung sholat, habis makan kok kumur-kumur dulu baru sholat. Kan kebanyakan kita dalam keadaan berwudu, wudu belum batal soal ini, dia makan sate kan, ini ndak kumur-kumur langsung sholat habis makan sate itu. Daging ayam tuh terselip di gigi, dalam sholat dimain-mainkannya pakai lidah, digitukannya, dikeluarkannya. Itulah keluarkan di ludahnya, dibuangnya itu tuh makruh tuh kayak gitu tuh, makruh. Terus gimana Pak Ustaz? Habis dia mengganggu di dalam mulut Pak Ustaz, terganggu saya dalam sholat, maka ambil pakai tangan, masuk kocek. Itu, ambil tangan, masuk kocek gini. Itu. Jangan diludah. Ya. Kalau di masa Nabi itu meludah Bapak Ibu. Kenapa? Karena lantainya tanah, pasir. Jadi diludah ditimbun Pak. Itu. Kalau kita nih mana bisa meludah-ludah nih karpet nih, ya kan? Terus gimana? Ambil. Ini fikih kayak gini nih harus ngerti Bang, fikih kontemporer itu Pak. Ya. Sekarang ini kan udah enggak tanah lagi loh. Terus gimana? Ya enggak boleh meludah, jangan diludah, enggak boleh. Kotorlah karpet tuh. Jadi gimana? Ambil masuk ke kantong. Itu caranya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kok enggak meludah juga, meludah ke pipi kawan pula lah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentinglah nih ya fikih-fikih seperti ini Bapak Ibu. Barangkali nanti berlaku di dalam salat kita. Maka kalau juga kalian meludah, kata Rasulullah, jangan kalian meludah ke depan, ke arah kiblat itu. Jangan pula meludah ke kanan kalian. Terus kemana? Ludah ke sebelah kiri, bagian bawah kaki sebelah kiri. Ini kan di masa Rasulullah dulu. Sekarang tidak boleh meludah ke kiri pun tidak boleh loh. Itu gimana? Ambil masukkan ke kantong itu tuh, yang terselip di gigi tadi itu. Atau ada sesuatu di dalam mulut kita kan? Ambil masukkan ke kantong. Nah,
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sampai 9 dulu lah ya. Perkara-perkara yang memakruhkan salat nanti kita lanjutkan kembali, yaitu yang ke-10, menyilangkan jari jemari. Nih, dalam salat nih Bapak Ibu. Dibunyi-bunyikan, digini-ginikannya jarinya. Dalam salat nih. Ini makruh hukumnya. Atau imam sedang berkunut kan hanya tek. Makruh hukumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.